Halo guys, jadi di video ini kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran part 2. Ya, jadi part 2 ini adalah versi cepat dan singkatnya, sekaligus akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pengenalan unsur-unsur lingkaran part 1. Yuk kita simak bersama. Nah, sekarang sudah ada gambar lingkarannya, maka yang pertama kita akan menentukan dulu titik pusat lingkarannya. Namanya juga titik pusat lingkaran, berarti dia bentuknya titik dan berada di pusat lingkaran seperti ini. Berikutnya kita akan menentukan unsur lingkaran yang pertama, yaitu tali busur lingkaran. Jadi tali busur lingkaran adalah tali yang menghubungkan dari satu titik pojok yang ini ke satu titik lainnya, seperti ini. Mau kita buat miring seperti ini boleh, kita buat lurus seperti ini boleh, kita buat seperti ini juga boleh, ya. Asalkan dia harus selalu dari titik yang pojok sini ke titik pojok yang satunya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengenal diameter lingkaran. Diameter sama dengan tali busur, hanya saja dia harus menyentuh titik pusat. Contohnya seperti ini. Sama dengan tali busur yang harus dari satu pojok ke satu pojok yang lainnya, seperti ini. Dari satu pojok ke pojok lainnya, cuma dia harus sekaligus melalui atau menyentuh titik pusatnya, seperti ini. Berikutnya kita akan menentukan jari-jari. Jari-jari itu setengahnya diameter, ya. Jadi dari titik pusat sampai ke pojok yang sini boleh, atau titik pusat sampai ke pojok yang sini juga boleh. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Seperti ini ya gambarannya. Nah, lalu jari-jari itu juga ada dua di dalam satu diameter. Yang ini ya, satu jari-jari di sini, dari pojok yang sini sampai ke titik pusat yang sini. Lalu satu lagi jari-jari di sini, dari titik pusat yang ini sampai ke pojok yang sini. Seperti itu. Oke, jadi dalam satu diameter terdapat dua jari-jari, atau dapat dikatakan jari-jari adalah setengahnya diameter. Oke, yang selanjutnya kita akan mengenal apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah garis tegak lurus dari titik pusat sampai ke bagian tengahnya tali busur lingkaran. Ini kita coba ya. Jadi dari titik pusat, bermula dari titik pusat sampai ke tengah-tengahnya. Nih, sampai ke bagian tengahnya tali busur. Dan dia bentuknya tegak lurus, artinya dia lurus, dia tidak mungkin miring-miring seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan busur lingkaran minor. Busur lingkaran sendiri ada dua macam, ada yang minor, ada yang mayor. Kalau yang minor itu yang ukurannya kecil, kalau yang mayor itu yang ukurannya besar. Kalau yang minor itu dia adalah busur, namanya juga busur ya. Kalau busur berarti bentuknya seperti busur. Mungkin adik-adik pernah lihat, berarti bentuknya tuh melengkung. Oke, dia adalah garis lengkung dari titik-titiknya tali busur. Jadi, titik tali busur yang ini dan titik tali busur yang ini, maka busur lingkaran minor adalah bagian lengkungannya, yaitu yang ini. Bagian lengkungannya dari sini ke sini. Seperti itu. Kemudian untuk busur lingkaran mayor itu adalah garis lengkung di sisi yang lain. Jadi kalau yang minor itu sudah di sini, maka yang mayor itu di sisi yang lain. Dari sini, titik tali busur yang situ ya, sampai ke sini. Oke, berikutnya kita akan menentukan unsur lingkaran yang keempat, yaitu tembereng. Tembereng ini adalah daerah
yang ada di dalamnya tali busur dan busur lingkarannya, ya. Jadi yang ada di dalam tali busur, ini tali busurnya, dan busur lingkarannya. Kita coba warnai daerahnya ya. Nih, jadi dia itu adalah daerah yang ada di dalamnya tali busur dan busur lingkarannya yang ini. Seperti ini. Kemudian, unsur lingkaran yang kelima yaitu juring. Juring juga terbagi menjadi dua, yaitu juring lingkaran yang minor dan juring lingkaran yang mayor. Kalau juring lingkaran yang minor, kita coba buat dulu ya. Kita akan mulai dengan membuat dua jari-jari. Oke, yang pertama jari-jarinya kita buat di sini ya. Terserah buat di mana saja boleh. Miss Tiff akan membuat contoh di sini. Nah, kita buat dua jari-jari ya. Ingat jari-jari adalah dari titik pusat sampai ke pojok lingkaran. Oke. Lalu dari titik pusat sampai ke pojok lingkaran seperti ini. Kemudian juring minor adalah juring yang kecil ya, kalau minor yang kecil, dan dia itu adalah daerah yang ada di dalamnya dua jari-jari yang mengapit yang barusan kita buat. Seperti ini gambarannya. Lalu berikutnya adalah juring mayor. Kalau juring mayor berarti yang bagian besarnya, dan itu adalah daerah sisi lainnya dari juring minor. Ya, yang tidak termasuk juring minor itu adalah juring mayor. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah juring mayor, yaitu bagian lain atau sisi lain dari juring minornya. Gitu ya. Oke, dengan begini maka adik-adik sudah selesai untuk review ulang tentang mengenal unsur-unsur lingkaran. Maka sekarang kita akan mengikuti kuis singkat tentang mengenal unsur-unsur lingkaran. Yuk, kita simak bersama. Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.